Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kak Agustina. Apa kabar hari ini adik-adik semuanya? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kakak undang untuk adik-adik semua mengambil sikap berdoa. Kita saat teduh. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian kita saat pagi hariku datang lagi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat Allah dari Tita ketiga
dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita makan pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita minggu ini adalah Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran
seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Mari kita ucapkan sekali lagi adik-adik. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujian kita berdiri di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilangkan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana yang diikrarkan di seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian kita dengan sayang. Firman-Mu berkata Kau beserta
Shalom anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan 57. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun ke-8 itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita tahu kisah Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sehingga ia sampai ke Mesir. 13 tahun, bukan waktu yang singkat. 13 tahun lamanya
Yusuf itu diperbudak. 13 tahun lamanya ia menderita. 13 tahun itu dia difitnah sehingga dia masuk ke penjara. Artinya masa hidup Yusuf adalah penuh penderitaan selama 13 tahun lamanya. Tetapi Allah selalu berkarya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Allah mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya dan dibuatnya penuh hikmat. Inilah yang kita temukan dari diri Yusuf, di mana dia memiliki kelebihan dari Tuhan, yaitu mampu melihat penglihatan ke masa depan, mampu melihat apa yang akan terjadi besok, mampu melihat apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Inilah yang kita temukan dari orang yang dikasihi Tuhan. Karena Yusuf itu orang yang setia, Tuhan memberikan kelebihan kepadanya sehingga dia sanggup mengartikan mimpi Raja Firaun untuk mengerti tentang mimpi itu. Di mana mimpi itu dikatakan di sana ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk, tetapi justru ke-7 lembu yang kurus itu yang memakan habis ke-7 lembu yang gemuk itu. Firaun sangat susah hati. Apa artinya? Baru setelah Yusuf mengartikan itu, Yusuf berkata bahwa di seluruh negeri akan ada 7 tahun berkelimpahan dan akan ada 7 tahun berkelaparan. Karena itu Yusuf mengusulkan kepada Raja Firaun, raja di Mesir, supaya ia memilih seorang cendekiawan yang pintar mengelola 7 tahun berkelimpahan. Karena itu oleh hikmat daripada Tuhan, Firaun memilih Yusuf mengelola tentang harta miliknya. Karena itu dikatakan tadi dari firman Tuhan, Yusuf berkeliling ke semua kota. 7 tahun itu dikatakan semua hasil panen berhasil. 7 tahun ini itu dikatakan semua hasil panen melimpah. Setiap apa yang ditanam, setiap yang ditanam itu menghasilkan buah, termasuk gandum yang melimpah. Di sanalah Yusuf yang memiliki cendekiawan yang luar biasa tentang pengetahuan mengumpulkan gandum di lumbung setiap kota. Dikatakan di sana setiap kota dikumpulkan untuk 7 tahun berkelimpahan itu. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, sampai gandum tidak terhitung jumlahnya, sampai lumbung mereka penuh selama 7 tahun berkelimpahan itu. Tapi di masa demikian juga dikatakan 7 tahun berkelimpahan, di masa itu juga Yusuf memiliki anak. Dikatakan ada 2 anaknya, Manase dan Efraim. Dikatakan Manase di mana ia lupa akan ayahnya dan kampung halamannya, di mana Efraim artinya bahwa ia diberikan oleh Tuhan anak pada masa kesengsaraannya. Kesengsaraan artinya bahwa dia tidak tinggal bersama orang tua dan tidak tinggal bersama sanak saudaranya. Pada masa setelah 7 tahun berkelimpahan itu,
tibalah saatnya 7 tahun berkelaparan. Semua orang berteriak-teriak kepada raja, beri kami makan, beri kami makan. Sebab sakit kalau kelaparan. Terkadang orang yang sangat kelaparan itu berkata, lebih sakit disayat kelaparan daripada disayat pisau. Jadi karena situasi sudah kelaparan, semua berteriak kepada raja. Dan raja berkata, mintalah sana kepada Yusuf, apa yang diperbuat lakukanlah, katanya. Kemudian setelah berkelaparan, Yusuf membuka semua lumbung. Maka datanglah semua dari kota-kota yang lainnya dan dari semua kota Mesir datang membeli gandum dari Yusuf. Dikatakan di sana bukan hanya di Mesir yang kelaparan, semua kota juga kelaparan, bahkan semua Mesir dan semua kota-kota yang lainnya datang mengambil bahan-bahan makanan kepada Yusuf. Karena itulah mereka tidak sampai mati, karena hikmat dari Yusuf membuat seluruh kota tidak kelaparan. Hikmat dari Yusuf membuat semua orang dapat makan dan minum. Semua itu bukan hasil karya Yusuf, tapi adalah hikmat yang dari Allah yang ia terima. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, jangan anggap kalau ada masa penderitaan Tuhan meninggalkan kita. Jangan. Tapi kalau ada masa penderitaan itu dipakai Tuhan supaya anak-anaknya berhikmat. Demikianlah Yusuf berhikmat. Dan anak-anak sekolah minggu juga harus seperti itu. Kalau anak-anak sekolah minggu punya uang, atau datang tulangnya, atau datang 6 burunya, dikasih uang jajan 100.000, jangan asal jajani, disimpan, ditabung. Ketika kita tidak memiliki uang, hasil tabungan bisa kita pakai untuk membeli sesuatu. Itulah hal kecil seperti yang diperbuat oleh Yusuf. Yusuf berbuat untuk bangsa, untuk kota, dan bahkan untuk dunia pada waktu itu. Tetapi kita anak sekolah minggu bisa berkarya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa menabung, ketika membeli baju atau membeli sesuatu dari hasil tabungan, maka orang tua kita juga terbantu. Itu berhikmat. Jadi ketika kau memiliki, kau boleh berbagi. Tapi ketika kau berkekurangan, kau boleh juga meminta dari orang lain. Artinya dikatakan dalam firman Tuhan, setiap anak Tuhan harus berhikmat. Ketika dia memiliki, dia harus menyimpannya sebagian. Dan ketika dia sudah tidak memiliki, dia boleh membuka simpanannya atau dia boleh meminta kepada orang lain. Inilah yang kita pelajari dari sifat Yusuf, mampu memperhatikan masa depan. Anak-anak sekolah minggu juga, kalau kita sekolah, itu artinya menabung untuk masa depan. Kalau kita sehat, makan makanan sehat, tidur yang sehat, belajar yang sehat, itu juga tabungan. Jadi ada tabungan kesehatan tubuh kita, ada tabungan kesehatan jiwa kita, ada tabungan juga materi. Jadi ini yang mau dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menata hidup kita untuk hari depan. Sebagaimana Yusuf mampu menata perekonomian saat ini dan berlimpah untuk hari yang akan datang. Demikian juga anak sekolah minggu, kita menata hidup kita hari ini supaya kita berlimpah dalam segala hal pada waktu kita nanti
sudah menjadi dewasa. Karena itu banyaklah simpan ilmu, banyak simpan pengetahuan, banyak simpan pelajaran. Pada saatnya nanti akan menghasilkan bagimu. Seperti Yusuf yang boleh masa penderitaan, tetapi dipakainya menjadi masa untuk berkelimpahan pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami menjadi Yusuf masa kini yang mampu menyimpan segala sesuatu yang baik, menggunakannya dengan baik, dan memakainya pada saat yang baik, di mana Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf untuk mampu menata kebutuhan kota dalam 7 tahun berkelimpahan dan kebutuhan kota untuk 7 tahun berkekurangan. Kiranya anak-anak yang berhikmat Tuhan berikan kepada kami, sehingga anak-anak kami sekarang juga berhikmat seperti Yusuf, menabung pengetahuan, menabung ilmu untuk hari yang akan datang. Karena itu berikanlah hikmat, kepintaran kepada anak sekolah minggu, supaya mereka mampu memelihara hidupnya pada hari yang akan datang. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Goklas Niroha. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di
Adik-adik, ibadah selesai, kita mau berdoa saat teduh mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.